Berjalan dalam firman-Mu, ajarlah ku Tuhan untuk setia, agar aku hidup. Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Karena itu yang saya doakan ketika saya tiba di Kairo dan ketika tiba di gereja Abu Serga. Selain saya juga berdoa supaya semua Bapak Ibu yang berkerinduan untuk datang ke rumah kediaman Allah, yang orang bilang ziarah, itu bisa menjadi kenyataan. Ya, saya juga tetap membawa doa Anda semua yang selalu rajin di BW. Saya tidak tahu ada pergumulan apa, tapi saya hanya pastikan nama Bapak Ibu semua saya sebut ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ada yang khusus barangkali, silakan WA ke saya. Ya, saya akan titipkan doa di tempat yang memang saya akan digerakkan Tuhan untuk berdoa di sana. Lalu kemudian yang pasti saya juga minta dukungan doa juga, tidak hanya untuk saya dan rombongan, tapi juga untuk Abuni dan anak-anak. Dan yang pastinya Bapak Ibu di rombongan ini, puji Tuhan, ada seorang opa-opa ya, yang jalannya sudah sulit sebenarnya. Dari sejak awal keberangkatan sudah memesan kursi roda. Jadi istrinya sudah bukan membiasa, panik lah ya, karena secara manusia pasti tidak akan mampu untuk bisa berjalan Bapak Ibu, gak akan kuat ya. Puji Tuhan, saya ingat sekali begitu sampai di Kairo, saya bicara dengan istrinya ya, seorang oma, mereka tinggal di Las Vegas, dan saya membuat kesepakatan dengan mereka bahwa kita mau beriman supaya suaminya itu tidak jalan menggunakan kursi roda, tapi jalan kaki, naik turun bis ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kami tiba di Kairo, terakhir kursi roda itu hanya mengantar beliau dari gate, dari pesawat menuju ke gate. Tapi dari sejak saat itu istrinya mengurungkan niatnya untuk menyewa kursi roda. Dan akhirnya istrinya dan suaminya berhasil mengikuti perjalanan kami di 3 gereja, walaupun dengan naik turun tangga. Puji Tuhan, Tuhan kuatkan Bapak Ibu ya, puji Tuhan ya. Kita tepuk tangan dulu sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu kalau kita punya Tuhan yang Bapak Ibu? Baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik. Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin, setuju? Tos dulu ya. Luar biasa juga nih. Saya sempat agak ragu Pak Agung akan muncul, karena di jam ini sekarang di jam 11:30 Bapak Ibu. Pak Agung ini kan satu grup sama saya ya Bapak Ibu ya. Tapi beliau setia ya Bapak Ibu. Jadi kita beri tepuk tangan juga untuk Pak Agung ya Bapak Ibu ya. Akhirnya yang tidur 11:30 nggak cuma saya. Dan Pak Agung ini perdana Bapak Ibu ya. Satu-satunya peserta yang ikut BW tetap di jam 11:30 waktu setempat. Biasanya ikutnya pas yang di bis, tapi nggak apa-apa ya, puji Tuhan. Setiap orang pasti dapat panggilan masing-masing. Baik Bapak Ibu, waktu kita nggak banyak karena saya juga harus segera istirahat, Pak Agung juga segera istirahat. Tapi yang pasti kita mau melanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, dan kita mau sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Saya izin kepada Bapak Ibu untuk saya share terkait dengan apa yang akan saya bagikan pada hari ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu, kita mau perkatakan apa yang selama ini sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya, yaitu janji Tuhan di 2023. Namun sebelum itu, saya share dulu yang pastinya.
Sebentar, ini ke sini. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, sebentar ya, ini apa karena dingin ya? Laptopnya jadi kedinginan kayaknya. Di sini cuacanya puji Tuhan nggak terlalu drop. Biasanya dropnya bisa sampai 3 derajat, tapi kayaknya nggak sampai 3 derajat nih, cuma sampai 10 kalau nggak 8 ini. Tapi lumayan juga ya, lumayan nusuk kalbu. Oke Bapak Ibu, saya akan share. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum? Belum kelihatan? Ya, karena memang saya belum share Bapak Ibu. Saya belum klik, sabar ya. Sabar dulu. Sebentar. Oke. Kita mau katakan ini ya supaya kita nggak lupa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau katakan ini supaya Bapak Ibu nggak lupa. Ya. Hal yang baik datang kepada yang setia menunggu, hal yang lebih baik datang kepada yang berusaha. Hal terbaik datang kepada yang setia menunggu dan berusaha. Tapi hal yang diinginkan datang hanya kepada mereka yang berdoa dan berusaha dengan tetap setia menunggu. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kerinduan Anda untuk masuk ke tanah perjanjian dan juga mengalami mujizat Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan ya. Kita satu dalam doa Bapak Ibu sekalian, kita taruh tangan di dada, kita sepakat dengan iman kita bahwa ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bukalah pikiran dan hati kami ya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus tuntun dan kuduskanlah pendengaran kami, supaya apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan bukan dari kemampuan kami sebagai manusia, bukan karena keadaan kami, tetapi karena kami memiliki iman yang berkeyakinan teguh bahwa di dalam Yesus Kristus kami akan cakap menanggung segala perkara. Yang lemah akan selalu dikuatkan, yang sakit Tuhan beri kesembuhan dengan cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Tetapi yang penting adalah kami memiliki Engkau dari apa yang kami inginkan, lebih dari segalanya. Di dalam namamu kami mau sepakat memperkatakan dengan iman, dan apa yang kami perkatakan itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Engkau yang membuat kami tiba di janji Tuhan dan menikmatinya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita mau Oke. Baik, sama-sama kita satu iman ya. Kita katakan janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, amin, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diari dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya percaya Anda juga mungkin sudah tulis seperti yang saya bilang. Kalau Anda mau tulis, baca pribadi, kata engkau bisa ganti dengan kata aku. Anda bisa tulis di Yesaya 58 ayat 11 dan 14 ini sebagai janji Tuhan yang akan menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita mau menyanjung Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita yang sangat baik. Katakan, aku bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku sanjung
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu beri senyuman terbaik dan termanismu untuk Tuhan sambil angkat tanganmu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung lebih dari yang lain, oh Yesus Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku bersyukur dan kasih cinta kami kepadamu. Kau yang membawa kami sampai hari ini, Kau yang memelihara hidup ini. Haleluya. Katakan sama-sama, saat ku datang, saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja Tuhan, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Kami percaya Tuhan, ketika suara kami naikkan dan hati kami bawa kepadamu, kami bertemu dengan Engkau. Sama-sama katakan, saat menyembahmu. Rohmu bekerja Tuhan, Rohmu bekerja dan masamu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu,
Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudus-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudus-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan hatimu katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya
kiranya Tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara katakan, kau memberi kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, yes Lord, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau baca ya langsung ya Bapak Ibu. Kita mau baca di Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 Bapak Ibu sekalian. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Kemarin memang kita baru bahas sampai ayat ke-9, tapi saya tergerak banget, kita agak sedikit lompat di ayat 13 sampai 15. Nah, jadi nanti besok kita akan bahas yang ayat yang ke-10 sampai 12 ya. Kalau ditanya kenapa begitu Abuna, ya begitulah adanya dan kiranya. Mari kita tanyakan kepada Roh Kudus, jangan tanya pada rumput yang bergoyang Bapak Ibu. Oke. Yosua pasal yang ke-5 ayat ke-13 sampai yang ke-15. Demikian ada tertulis satu peristiwa yang luar biasa. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatnya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengganti kata Yosua dengan kata saya, sambil taruh tangan di dada. Oke? Kita mau sampaikan ini dengan iman ya Bapak Ibu ya. Ya, Yosua itu diganti dengan kata saya. Ya, 1, 2, 3. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada saya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan saya berbuat demikian. Yang mau katakan amin. Amin ya, saya percaya. Oke Bapak Ibu. Tugas Yosua selanjutnya kan ketika dia membawa bangsa Israel ini nyebrang Sungai Yordan, terus menginjakan di tanah perjanjian, adalah bukan cuma sekedar menyeberangkan saja, ya, tetapi tugas dia juga adalah apa? Menduduki tanah perjanjian itu. Artinya ini bukan tugas yang mudah, Bapak Ibu ya. Kita bisa bayangkan kenapa? Karena
Tanah itu bukan tanah lapangan, padang rumput yang hijau, banyak pohon-pohon. Bukan, masalahnya tanah itu bukan lahan kosong, tapi berpenghuni gitu ya. Berpenghuninya itu adalah bangsa-bangsa yang ditakuti juga oleh bangsa-bangsa lain. Belum lagi bangunan tembok Yeriko yang kokoh sekali, di mana sejarah mencatat di zaman itu tembok Yeriko itu terkenal sekali kokoh. Setiap bangsa-bangsa di sekeliling itu mencoba masuk ke benteng Yeriko, mereka tidak bisa ya, karena begitu kokohnya. Nah, ketika Yosua mulai turun ke lapangan untuk melihat keadaan, ya kita bisa bayangkan habis nyebrang, dia lihat-lihat gitu kan, pasti gak mungkin nyebrang langsung dia ajak makan semua bangsa Israel, yuk kita makan-makan yuk, hore gitu, nggak gitu ya. Tapi dia mencermati, dia pergi melangkah, dia pergi ke arah sini, ke arah sana. Nah, ketika di dekat Yeriko, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki seperti yang sudah kita baca tadi ayat 13 dengan pedang terhunus. Artinya ini laki-laki ini sudah siap dengan satu posisi ya, kan pedangnya terhunus. Dan ketika Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Ini bukan cuma sekedar konotasinya adalah kayak nanya jalan gitu, kayak malu bertanya sesat di jalan. Nggak mungkin, karena kalau kita nanya sama orang pedang terhunus, kalau konotasinya cuma nanya kayak maaf pak, mau izin, mau tanya tembok Yeriko sebelah mana ya, itu kan kayaknya nggak mungkin, keburu tebas Yosuanya. Jadi Yosua, saya yakin dia pun berwaspada Bapak Ibu. Artinya dia tahu dalam keadaan tersebut dia sedang menyelidiki daerah itu. Kalau tiba-tiba sekonyong-konyong muncul seorang pria dengan pedang terhunus, ini nggak main-main. Dengan sigap, dengan penuh selidik ya. Jadi ini pertanyaan yang sifatnya menyelidiki menurut saya. Kawan atau lawan, dan terucap dari apa mulut Yosua. Dan langsung dijawab dengan tegas, bukan. Artinya dua-duanya bukan. Kalau dua-duanya bukan, berarti posisi dia siapa? Ya nggak penting posisinya dia siapa, tapi siapa dia itu yang penting. Ya, siapa dia itu yang penting. Kan dia langsung ngomong, saya panglima balentera malaikat Tuhan gitu. Nah, jadi kalau kita urut lagi, ketika Yosua ketemu, dia bertanya, ini lumrah. Setiap orang pasti akan bertanya, walaupun ada yang hanya bertanya dalam hati, wah ini siapa nih kira-kira nih, ya nggak mungkin semuanya bisa diperkatakan dengan mulut kita juga gitu ya. Bagaimana dia bertemu dengan laki-laki ini dengan pedang terhunus, dan itulah momen perjumpaan yang kalau Bapak Ibu ingat ya, peristiwa ini mirip sekali dengan peristiwa yang dialami oleh Musa. Musa mengalami peristiwa ini waktu dia mau naik ke Gunung Sinai. Dia tiba-tiba melihat ada satu semak belukar yang menyala-nyala, tapi kok enggak gosong. Lalu dia ngendap-ngendap gitu, mindik-mindik. Ini apa gitu? Apa saya fata morgana atau apa gitu? Atau kurang tidur atau terlalu stres atau apa? Tiba-tiba dari menyelidik itu muncullah suara kan? Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Dan dia membuka kasutnya Bapak Ibu ya. Apa makna dari peristiwa ini Abuna? Ya, itu juga yang sempat ada terpikir dalam pikiran saya. Maknanya ini apa? Tapi kalau kita mau selidiki lebih dalam ya Bapak Ibu, sebenarnya kehadiran Panglima Balentera Tuhan ini adalah menurut pengamatan saya ya, tapi ini bukan imajiner. Ini saya lebih kepada point of view. Saya memandang ini sebagai satu kehadiran Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Selain tabut Tuhan yang harus ada di depan mereka, dan juga menginjak di dasar sungai Yordan sehingga mukjizat itu terbuka dan membelah sungai Yordan. Kehadiran Panglima Balentera Malaikat Surga ini sekali lagi menyatakan bagaimana Allah hadir di situ. Bagaimana Allah itu menyertai Tuhan untuk Yosua melangkah lebih lanjut lagi, ya. Karena apa? Karena dia tidak hanya menyeberangkan lalu membiarkan, ya, tetapi dia yang adalah Allah menyatakan keberadaannya di tengah-tengah umatnya. Untuk apa? Pedang terhunus itu bicara mengenai apa sih? Pedang terhunus itu kan berarti pedangnya dia tidak disarung Bapak Ibu, tapi dia itu sudah kebuka. Berarti orang ini pun juga dalam kondisi apa? Siap untuk berperang. Apa artinya? Allah yang menyertai Yosua berfirman kepada Yosua, jangan takut dan tawar hati. Menyatakan Yosua bahwa tabut itu harus ada di depan dengan jarak ribuan hasta.
Lalu kemudian sampai orang terakhir, baru pengangkat tabut itu naik ke atas. Mereka semua menyeberang. Tidak cuma itu saja, tapi Allah menyatakan kepada Yosua, aku ikut berperang dengan engkau. Setuju? Katakan amin. Boleh katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu? Karena ini bukan menghibur diri saya sendiri, tapi ini untuk menyatakan apa yang ada di Yosua juga ada pada di kita. Boleh tangan di dada sama-sama? Ulangi kata-kata saya. Tuhan Yesus yang saya percaya, Allah yang hidup yang saya sembah, bukan hanya sekedar menyertai saya, bukan hanya sekedar menghantarkan saya di usia saya sekarang, bukan hanya sekedar membuat saya diberkati, bukan hanya sekedar menguatkan saya, tetapi Dia bersiap ikut berperang bersama dengan saya. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Termasuk ketika kita memerangi diri kita sendiri. Karena musuh terbesar kita sebelum kita lihat pergumulan di luar kita adalah diri kita sendiri. Dan untuk mengalahkan diri kita ini bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sudah mengetahui pengetahuan teologi mengenai firman Tuhan, menafsir dengan hebat, bukan. Itu semua tidak akan ada artinya jikalau kita tidak menyadari bahwa Allah sebenarnya hadir di depan kita dengan pedang terhunus dan Dia ikut berperang bersama dengan kita. Kenapa Abuna kita harus merasa dan meyakinkan itu? Bukankah Allah memang ikut berperang dengan kita? Itu masalahnya. Allah kan pribadi Bapak Ibu. Roh Kudus kan pribadi, sama seperti saudara dan saya. Kalau saya ikut nemenin anak saya, sekalipun anak saya juga tahu, anak saya pasti akan tahu saya ikut berperang dengan dia. Tetapi kalau dia tidak menyadari keberadaan saya merasa dicuekin dong, benar nggak? Sama ketika kita menyadari ada Roh Kudus Tuhan, tapi kita nggak pernah yang namanya berkomunikasi. Yang saya ajari kemarin, self-talk. Ada negatif self-talk, ada yang positif self-talk. Kalau negatif self-talk itu selalu mengatakan yang buruk terus. Melihat istri kita berkata dalam hati, buruk. Itu self-talk. Mungkin tidak diucapkan di mulut, tapi kita menyesali sesuatu, kita menilai ini kok begini dan lain sebagainya. Atau pekerjaan kita, atau perusahaan kita, atau pergumulan kita pun. Ketika mata kita melihat yang lain begini, secara manusia pasti terpengaruh. Yakin saya terpengaruh. Tapi dengan peristiwa ini, Tuhan ingin mengedukasi Bapak Ibu dan saya. Yosua itu mewakili saudara dan saya dalam memandang kehidupan. Katakan memandang kehidupan. Memandang kehidupan itu apa sih? Ketika engkau berkaca di depan cermin, ketika engkau bangun tidur, engkau ke sebelah ada istrimu, ada suamimu, engkau pandang dia. Ketika engkau di dalam rumah, anakmu pulang dari sekolah atau masuk ke rumah, itu adalah kehidupanmu. Karyawan di kantor, planningmu hari ini atau planningmu besok. Kalau kami kan besok ya. Kalau Bapak Ibu kan sudah hari ini gitu ya. Itu adalah kehidupanmu Bapak Ibu. Cara memandang kehidupan kita, dari hal yang paling kecil sampai yang terbesar, Tuhan mau ingatkan buat saudara. Sesungguhnya ada bala tentara malaikat surga dan panglimanya juga ikut memandang kehidupan saudara dan saya. Karena kita kerap melihat kenyataan secara dualisme, kawan atau lawan. Dan dunia ini seolah hanya terbagi menjadi dua bagian, ya kan? Hitam atau putih, salah atau benar, dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari sini ada perspektif yang lebih besar dari hanya sekedar benar atau salah, hitam atau putih. Yaitu apa? Perspektif atau point of view dari sudut pandangnya Allah. Ya, belum dibuka. Saya sangat yakin. It's more than just right or wrong, black or white. Inilah realita yang harus kita lihat dengan kacamatanya Allah dan bukan dimensi binary semata. Tapi keputusan kita inilah yang kita ambil bukan berdasarkan pertimbangan ini kawan atau lawan, ini hitam atau putih, ini untung atau rugi. Sebaliknya Bapak Ibu, kitanya harus peka dalam memikirkan pertimbangan.
Karena kan kalau kita tahu betul dan kita yakin ada panglima tentara surga, ketika kita bangun pagi dan melangkah keluar dari rumah ini atau pulang ke rumah, kita akan pertimbangkan itu. Kita di jalan pun kita akan pertimbangkan itu. Bahkan kita akan memperkatakan sesuatu di mulut kita harus pertimbangkan itu. Karena apa? Karena kita harus membuka kasut kita. Apa itu kasut? Jejak kaki yang terlalu lama kita pakai. Pemikiran teori-teori yang begitu usang di mata Tuhan. Kalau kita mau progresif ke depan, Tuhan bilang apa? Buka kasutmu. Karena ketika engkau melangkah bersama dengan bala tentara malaikat surga dan panglimanya, dan rencana Tuhan, engkau melangkah dengan jejak kaki yang kudus. Amin. Karena kasutmu adalah kebenaran dan keadilan. Dan semua yang engkau pakai diterangi oleh pelita firman Tuhan. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan, tapi kasut kita tidak kita buka. Kita selalu pakai kasut yang sudah sebenarnya, kalau dipakai sebenarnya bau banget, bau jempol ibaratnya gitu. Dan Tuhan gak mau itu ada di dalam rencananya Tuhan. Jelas ini lebih luas daripada sekedar benar atau salah kan. Jadi gak salah kalau Tuhan Yesus ingatkan kita, jangan menghakimi orang lain, jangan menghakimi kehidupanmu, karena engkau berharga di mata Tuhan. Masalahnya, kita punya gak keinginan untuk membuat diri kita itu berharga di mata Tuhan. Kita hanya keburu puas ketika, iya ya, aku berharga di mata Tuhan. Kalau kita nggak buka kasut kita yang lama, kita nggak pernah punya keinginan untuk apa? Aku harus bisa hidup supaya aku ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Itu yang menjadi pemikiran kita sekarang. Aku ini maju berperang, aku memang mau maju berperang bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar, iya ya Tuhan sudah berperang ganti saya. Tapi apa? Yang perang panglima sampai barentaranya kita cuma diem doang. Kasut kita yang harusnya derap langkahnya itu mantap, begitu menginjak satu lahan itu jeblok, kasut kita putus talinya. Kita tertinggal jauh di belakang, bala tentara tahun sudah di depan. Lalu kita menganggap ini salah. Yang salah adalah kita sendiri. Gunanya apa Abuna kalau kita meyakinkan bahwa ketika saya mau keluar, mulut saya perkatakan, Tuhan aku tahu engkau bersama dengan aku. Supaya Bapak Ibu tahu betul, kalau memang hari ini atau kemarin Bapak Ibu sudah tahu betul bahwa saya menghadapi dan saya memutuskan sebuah keputusan itu dengan cara yang kurang tepat, karena masih ada ego. Itulah kasut kita. Egonya terus dibuang. Jangan egosentris lagi, tapi Christ-centris. Kalau sudah Christ-centris, pasti holiness, pasti holy-centris. Kalau sudah holy-centris, saya sangat yakin, apa sih yang Tuhan gak bisa buat saudara dan saya? Amin. Pikiran kita mungkin bilang gak cocok, perut sakit, mulut kita ngomong, aduh capek, gak kuat, bosen. Kapan Tuhan? Tapi kalau kasut itu kita buang, percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah dengar 22 tahun nggak punya anak aja Tuhan bisa buka kandungannya. Padahal dia tuh dokter spesialis kandungan dan spesialis internis. Kurang hebat apa orang itu? Tapi apa? Ketika dia buka kasut, dokter itu buka kasutnya itu apa? Dia buka apa yang selama ini dia andalkan. Karena kalau dia pakai kasut itu, dia kan ditalak 3 sama suaminya. Lalu apa? Dia membuka hati dan menerima semua yang Tuhan jadikan. Makanya dia mau terima Yesus. Dan semua janji Tuhan digenapi. 3 bulan selanjutnya dia hamil, positif, dan anaknya laki-laki. Sekarang anak dokter itu sudah usia 12 tahun. Beda 2 tahun sama anaknya Bu Mulyati Salim yang kemarin yang Bapak Ibu sudah lihat dan dengar kesaksiannya. Sekalipun harus melewati beberapa tahun, doesn't matter, gak ada masalah. Engkau bertahan sudah berapa tahun? Jangan menyerah. Kalau engkau menyerah, tanggung Bapak Ibu. Kalau mau menyerah dari pertama, jangan sampai bertahun-tahun. Jangan izinkan lagi hidup kita ditentukan dari keadaan kita. Jadi, biarlah hari ini kita mendapat sesuatu yang baru. Kalau kita bergerak,
kita tuh bergerak bukan digerakkan oleh keadaan, tetapi kita bergerak untuk menguasai keadaan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Taruh tangan di dada, ikuti doa saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Ya Roh Kudus, aku rindu agar memiliki kepekaan kepada kehadiran-Mu dalam situasi apapun. Aku rindu aku hanya ingin dikuasai oleh hadirat-Mu. Aku rindu apa yang aku dengar setiap pagi mengawali hari-hariku, mengawali aku istirahat, dan aku bangun pun aku tahu betul kasut mana yang harus aku tinggalkan. Aku mau berani untuk mengenakan kasut yang baru. Pasti butuh proses, adaptasi, tapi aku percaya Engkau sudah lebih dulu memberiku kemampuan dan kemenangan, sebab Engkaulah yang menyembuhkanku, menyertaiku, berperang ganti aku, campur tangan dalam perkaraku, dan memberiku kemenangan. Engkau yang menyembuhkanku, Engkau yang membuka kandunganku, Engkau yang akan menjawab segala kerinduanku. Keadaanku tidak akan membuat imanku goyah. Izinkan mataku melihat sekelilingku sebagai kehidupan yang progres, sehingga aku berani untuk setiap hari membuka kasut yang gak berguna. Karena perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan kekudusan. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan untukmu Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera. Tangan Tuhan akan menuntunmu untuk melewati hari demi hari. Tangan Tuhan juga yang akan menyuapimu sehingga engkau tidak pernah kekurangan hari lepas hari. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau pulang, berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu ya, mau dimanapun jangan digerakkan oleh keadaan Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Iya ya. Setiap pagi kita mau kasih senyuman yang paling indah buat Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa besok pagi Bapak Ibu. Kami mau istirahat dulu. Kalau ada doa khusus jangan lupa WA, boleh japri ke saya. Kalau Bapak Ibu mau tanya sesuatu, khususnya para wanita, tentunya khususnya untuk hal-hal yang kaitan dengan wanita, boleh untuk japri ke Abuni juga boleh. Ya, kami di sini tidak ada niat apapun, biar kita semua jadi sahabat semua Bapak Ibu ya. Tiap Tuhan kirim saya ke Holy Land, Bapak Ibu dapat sahabat baru, saya dapat sahabat baru. Kita lihat bagaimana Tuhan akan membuat kita semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih semua ucapan selamat ulang tahunnya. Bahkan saya di Kairo pun diberikan surprise juga. Saya dikasih kue, dinyanyiin, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melangkah pergi, saya izinkan saya menayangkan satu video cuma durasi 1,5 menit. Oke, saya ulang dari awal Bapak Ibu ya. Seorang ibu berjualan, ternyata dia sedang baca apa? Apaan ini Bu? Ini lontong, ini kue pisang, ini bihun tinggal satu, ini nasi goreng. Oh, yang ini apa? Bihun, ini nasi goreng. Berapaan? Nasi goreng 6.000, bihun 5.000, lontong 2.000. Lontong 2.000. Oh, ya. Ibu baca apa itu? Baca Alkitab. Alkitab, Bu. Kenapa baca Alkitab, Bu? Ya, saya orang Oh, percaya Alkitab. Bapak, Ibu orang Kristen? Ya. Iya. Sudah bisa Bapak Ibu bisa lihat? Nggak kelihatan ya? Sorry sebentar. Wah, kok nggak lihat ya? Sorry. Saya ulangi sekali lagi. Nah, ini harus kelihatan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Izin maaf Pak Ibu ya. Ya, oke. Ini adalah seorang ibu-ibu jualan bihun goreng sama mie goreng. Tapi dia lagi di tengah-tengah dia istirahat, dia sedang baca sesuatu. Apaan ini Bu? Ini lontong, ini kue pisang, ini bihun tinggal satu, ini nasi goreng. Oh, yang ini apa? Bihun, ini nasi Bihun. goreng. Berapaan? Nasi goreng 6.000, bihun 5.000, lontong 2.000. Oh, yang 2.000. Oh, ya. Ibu baca apa itu? Baca Alkitab, Alkitab, Bu. Kenapa baca Alkitab, Bu? ya seorang Oh, baca Alkitab. Bapak, Ibu orang Kristen? Ya. Iya. Kenapa rajin baca Alkitab? Nah, ini dari saya. Ya Tuhan, Rajin baca Alkitab ya Bu ya? Bapak, Ya, nyari duit susah Bapak. udah dari saya. Tuhan yang kasih. Tuhan yang balas ya Pak. Ah, Tuhan Yesus yang kasih itu. Berpuluh kali lipat, Iya. 100 kali lipat. Amin. Ya, Puji Tuhan. Tuhan saya Yesus- terharu Ibu baca Alkitab. Tuhan Ya. Yesus memberkati. Oke, Ibu, Bapak. makasih ya. Ibu siapa namanya? Nama Ponia Ponia. Iya. Ah, tinggal di mana, Bu? di Cakung Pak, Iya. Kampungnya mana? Jogja Pak. Jogja, ya. Oke, Ibu ya. Saya Oke. Bapak. Ya. Oke, Ibu ya. Terima kasih Tuhan Ya. Yesus yang balas ya Pak. Oke, Ibu ya. Makasih. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu ya. Manusia saja bisa terharu dan memberikan berkat hanya karena dia melihat seorang ibu yang tua di sela-sela dia istirahat dia baca Alkitab. Bapak Ibu, itu sebabnya saya selalu mau kita latihan sama-sama. Baca Mazmur 4 di malam hari, Mazmur 5 di pagi hari, Amsal di hari di mana apa? Di setiap tanggalnya. Itu dulu, nggak usah terlalu banyak-banyak dulu. Tapi Bapak Ibu konsisten saja. Manusia saja bisa kasih berkat, apalagi Bapak kita di surga. Amin. Tapi bukan berarti Bapak Ibu pulang dari sini, lepas dari ini Bapak Ibu langsung buka dagangan nasi goreng dan mie goreng dan nongkrong di jembatan penyeberangan lalu Bapak Ibu baca Alkitab semua. Wah, itu namanya ada udang di balik bakwan. Oke Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya. Semangat. Oke, jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok. God bless Bapak Ibu. God bless you too, Abuna. God bless you, Abuna. Ya, sama-sama. Sama-sama Ibu, selamat Berkati hari. Abuna. Masa? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Abuna. Sehat selalu ya. Amin, Bu Risma. Mau letek godang, Ibu. Oke, Bapak Ibu, selamat bekerja. Bapak-bapak semua, saya izin. Pak George, selamat bertugas. Oke, Tuhan berkati. Ada berkat yang Tuhan kasih untuk semua yang rajin baca Alkitab. Amin. Amin. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa besok pagi lagi. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Oke, God bless.